Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang membahas tentang sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Sunnah yang sudah mulai punah. Dan benteng pertahanan yang paling kuat untuk menjaga sunnah ini yang kita lihat adalah di pesantren. Kalau pesantren sudah tidak melakukan sunnah ini, sudah hilang sunnah Nabi. Karena di luar hampir tidak ada yang melakukan. Apa itu? Sunnah at-tabarruk, mengambil berkah. Ini hampir sudah hilang di masyarakat modern dan dunia pendidikan selain pesantren. Dan pesantren sekarang sudah mulai banyak yang terendus oleh budaya modern. Kita tidak anti modern, tapi tidak semua modern itu harus ditiru. Jangan sampai hal yang modern kita ambil dan meninggalkan yang ada usul, ada dasar pokok dari agama. Kalau hanya pakai dasi nggak ada masalah, pakai modern. Kalau hanya kita pakai jas nggak ada masalah. Tapi kalau budaya, ritual-ritual agama dianggap kuno, nggak berbobot, nggak bermutu, nggak punya asar, dasar, kita tinggalkan tanpa kita paham ilmunya, ini yang berbahaya. Oleh karena itu kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Karena agama itu harus ada yang mengobarkannya, menyebarkannya, dan mensyiarkannya. Nah, kita harus bagian daripada agen-agen untuk menghidupkan agama itu. Apakah ada dasar tabaruk? Pasti dasarnya ada, hadis sahih. Dan yang tabaruk itu tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah SAW itu juga ngambil berkah. Kalau kita melihat santri ngambil berkahnya kiai, wajar. Sahabat mengambil berkahnya Nabi, banyak riwayatnya. Nanti akan kita sampaikan. Tapi Nabi sendiri SAW itu juga mengambil berkah dari kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin sedang dalam haji, ini riwayatnya dalam haji. Ketika itu kaum muslimin mengambil air, semuanya mengambil air minum. Lalu waktu Rasulullah juga mau ngambil air, kata Al-Abbas, ya Rasulullah, kita bersihkan dulu ini air ini supaya banyak orang kaum muslimin yang sudah memasukkan tangannya di tempat ini. Kata Nabi, lala, saya mau anak uridu mimma wada'a fi aidil muslimin. Saya mau mengambil di tempat yang diambil di wada'a aidil muslimin, yang tangannya kaum muslim itu menaruh di situ. Jadi kepingin ambil berkahnya. Wa qala rawi yuridu barakatahu. Nabi kan kalau begitu kepingin ngambil berkahnya al-hujjaj al-muslimun di tempat air yang tadi. Kalau saya bersihkan, biarin saya minum dari sini juga. Karena ini tadi habis dipegang oleh kaum muslimin yang sedang haji. Itu Nabi sendiri ngambil berkah. Nah, sekarang kita Ummu Sulaim, Sahih Muslim, itu ketika Rasulullah SAW tidur di rumahnya beliau berkeringat. Lalu kemudian selimutnya diperas. Mala fa'alti Ummu Sulaim, saya ingin mengambil berkah untuk anak saya. Asabti, betul, benar kamu itu. Dibenarkan sama Rasulullah. Jadi ngambil berkah itu dibenarkan. Bahkan istrinya Rasulullah yang lain, rambutnya Nabi itu juga dipakai untuk obat, ngambil berkahnya. Nah, dalam riwayat yang lain juga yang sahih, Rasulullah itu kalau potong rambut, sahabat-sahabat mengelilinginya dan sahabat-sahabat itu rebutan untuk mengambil rambutnya tadi, untuk ambil berkah. Dasarnya apa? Ini hadis Tabrani, rawahul At-Tabrani warijalu as-siqat, warijalu sahih. Ini semuanya sahih rijalnya. An Ja'far bin Abdullah bin Hakam ila akhirih, anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu faqada qalan suwatan lahu yamal Yarmuk. Khalid bin Walid itu suatu ketika kehilangan kopiahnya pada perang Yarmuk. Ini rijalus sahih dalam rawah Tabrani. Juga rawahu Al-Haythami. Al-Haythami berarti dalam kitab Majmu' Az-Zawaid. Ila akhirih, banyak sekali riwayatnya. Beliau mengatakan begini, ketika kehilangan faqada qalan suwatan lahu, ketika kehilangan kopiahnya, faqala utlubuha, cari kopiah saya. Falam yajid, enggak ada yang ketemu. Paksa, utlubuha lagi, cari lagi. Oh gitu. Pada perang Yarmuk ini. Fawajatuha, maka ditemukan kopiahnya beliau, fa idza hiya qalan suwatun khaliqatun. Ternyata itu kopiah-kopiah jelek. Ya kan? Ai laysat bijadida. Faqala Khalid, perhatikan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahali qara'sah atau fahala qara'sahu. Ketika itu Rasulullah umroh,
lalu cukur rambut. Fabtadaron nasu jawani basyarihi, manusia berebut untuk mengambil rambutnya beliau. Fasabaqtu milan nasyati, dan aku mendahului mereka untuk mendapatkan rambut yang di ujungnya Nabi ini. Faja'atuha fi hadil qanswa fi hadil qanswa, dan aku taruh rambut Nabi itu di kopiah saya ini tadi. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasra. Tidaklah aku peperangan pakai kopiah kecuali aku dikasih Allah kemenangan. Oh gitu. Barokahnya rambutnya Nabi. Jadi ngambil berkah itu masyru'. Maksud apa? Ada syariatnya. Dengan dalil tadi Ummu Sulaim, kata Nabi asabli, betul, nggak ada masalah. Nah, itu. Selanjutnya kita melihat ini banyak sekali di sini beberapa riwayat. Riwayat yang lain disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan yang membagi rambutnya sendiri. Ya kan? Di sini waraw at-Tirmidzi min hadisi Anas aydan qala lamma rama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-jamrah nahara nusukahu sumana wal haliq syaqqahu al-ayman fa halaqahu fa a'taha Batalha. Dikasih Batalha. Jadi Nabi sendiri membagi, artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk bertabaruk gitu. Tidak hanya sahabat yang melakukan, tapi juga Nabi membagi-bagikan rambutnya untuk apa? Kalau enggak untuk ambil berkah lain. Ya kan? Sumana walau syaqqahu al-aysa fa haliqahu fa qala iqsimhu bainan nas, iqsimhu bainan nas. Bagi rambut saya ini untuk orang-orang yang lain. Subhanallah. Dan rambutnya Nabi juga ada mujizatnya. Rambut itu bisa bisa hancur ya dalam beberapa tahun. Itu Nabi sampai sekarang nggak hancur. Itu hebat. Itu juga termasuk keistimewaan dari rambutnya beliau. Nah, sekarang yang lain kita bisa melihat bagaimana Ummu Sulaim itu mengambil berkah dengan keringatnya Nabi. Ini banyak sekali riwayat-riwayatnya. Wa fi riwayah fakana tajma'u araqahu fataj'alahu fi tibi wal qawariri faqala ma hadza qalat araquka adufu bihi tibi. Apa ini engkau Ummu Sulaim, kamu mengumpulkan apa ini? Ketika Rasulullah melihat Ummu Sulaim memeras keringatnya beliau, untuk apa ini? Ini saya jadikan untuk apa? Saya taruh di botol untuk saya jadikan minyak wangi saya. Subhanallah. Nah, Nabi tidak mengingkari gitu. Enggak ada masalah ya, keringatnya Nabi itu wangi. Paling enggak ini berkahnya yang kita ambil pelajarannya. Jadi ngambil berkah itu termasuk sesuatu yang masyru', ya kan? Kemudian ini perhatikan. Al-Salama bin Aqwa, ini beda lagi. Salama bin Aqwa ini justru malah tangannya ini dicium oleh sahabat karena tangannya beliau pernah mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu mencium tangannya sahabat yang lain meskipun temannya, karena tangannya pernah nyentuh kepada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ngambil berkah. Nah, kita juga lihat bahwasannya bagaimana bahkan sahabat itu malah meminum darahnya Nabi. Kalau ini nggak boleh karena ini kan mustasnayat ya. Ini kalau orang nggak boleh. Ini hanya Nabi saja khususnya. Karena ini adalah darah, sesuatu yang najis kalau dalam fikih. Jadi kalau Nabi memang mustasnayat. Karena itu ada riwayat dari Qutni min hadisi Asma binti Abu Bakar nahwahu fi la tamasukan nar. Jadi kamu kalau sudah minum darah saya tidak akan tersentuh api neraka. Ini riwayat bahwasanya ketika Ibnu Zubair meminum darahnya Nabi. Kenapa kau mau berdarah ini? Ya karena saya tahu bahwasanya darah engkau ya Rasul tidak akan pernah disentuh api neraka, maka saya minum. Akhirnya ya enggak tersentuh api neraka juga. Terus kemudian bahkan Safinah ini sahabat Nabi juga dalam riwayat yang lain Al-Haisami rijalul siqat, rijalnya siqat ya. Bahwasanya Nabi itu ketika itu hijamah bekam. Lalu kemudian Nabi khudh hadzal dam, bawa darah ini fadfanhu minad dawab wa thairi wan nas. Kamu pendam supaya enggak diambil oleh manusia, binatang dan burung. Fataghayyabtu fasharibtu. Saya sembunyikan dan saya minum. Summa dzakartu dzalika lahu. Saya sebut ya Nabi tadi saya minum. Fadhahika, Nabi hanya senyum saja. Ya, Rawi Tabrani Al-Haisami siqat. Jadi ini hadisnya sahih. Terus kemudian, ini juga menarik, perhatikan di sini. Ummu Sulaim tidak hanya memeras keringatnya, tapi juga Ummu Sulaim itu pernah menyuguhi Nabi sebuah wadah tempat ya. Kirba itu ya kayak mungkin kendi. Kalau sekarang mungkin gelas angkir atau ceret lah. Kirba itu pokoknya alat minum zaman dulu. Nah, di situ ketika Nabi minum, dilihat di mana letak minum di situ. Akhirnya kirbanya dipotong tempat minumnya Nabi untuk disimpan ngambil berkahnya. Jadi yang bekas bibirnya Nabi itu dipotong untuk supaya ngambil
berkahnya. Qata'tu fa qata'at Ummu Sulaim famal qirbah fa huwa indana. Sampai sekarang ada di Sayyidina Anas. Qala Anas ini tadi. Qala Anas fa qata'at Ummu Sulaim famal qirbah fa huwa indana. Simpan sampai sekarang. Nah, ini juga ada riwayat yang lain. Jadi banyak sekali riwayatnya, sangat banyak sahabat-sahabat meriwayatkan hal ini dengan berbagai macam orang, ya. Artinya apa? Hampir bisa dikatakan tidak satu sahabat saja yang melakukannya, tapi ada banyak sahabat dengan berbagai macam kejadian. An Yahya bin Harits Az-Zamari qala laqitu Wasilah bin Al-Asqa. Saya ketemu Wasilah. Faqultu, saya tanya sama dia. Ini kata Yahya bin Harits. Bay'ata biyadika hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kamu ikut baiat Nabi dengan tanganmu ini? Qala na'am. Qultu a'tini yadaka aqbilha. Sini tanganmu, tak cium. Fa'ataniha faqabiltuha. Jadi tangannya temannya dicium gara-gara pernah mencium tangannya Nabi loh, gini. Ya. Ila akhirih. Kemudian ini lebih lengkapnya lagi begini. Wa inda bin Nu'aim fil Hilyah an Yunus bin Maisarah. Qala dakhalna ala Yazid bin Al-Aswad aidina. Kami masuk ke Yazid bin Aswad, menjenguk beliau. Ini lebih lengkap dari tadi ya. Orangnya sama. Fa dakhala Wasilah. Lalu masuk Wasilah. Falamma nazara ilaihi madda yadahu. Maka ketika dilihat oleh Yunus bin Maisarah, langsung tangannya diambil dan apa? Wasilah ini kan orang yang mencium tangannya Nabi, megang tangannya Nabi. Orang lain juga namanya Yunus bin Maisarah juga sama. Akhirnya apa? Ketika mengunjungi Yazid ini ada Yunus, langsung kemudian tangannya dipegang begini, fa akhadha yadahu fa masaha bi wajhihi wa sadrahu. Tangannya Wasilah tadi pegang, diusapkan wajahnya dan dadanya. Jadi mencium itu ada hadisnya tadi. Fa akhadha yadahu fa masaha biha wajhahu. Nah, cium gini. Nah, karena tangan ini pernah menyentuh tangannya Nabi. Maka ada yang mengatakan man sofaha Rasulullah la tamassuhna. Orang yang pernah salaman dengan salaman sama Rasulullah itu nggak akan sampai neraka. Guru-guru kita insya Allah, ya kan? Ini sudah habaib semua ini yang ada. Ya bukan semua ya. Itu apa? Habib Jufri, terus kemudian Syekh Umar, Syekh Mas Bukhin. Ya. Syekhuna itu min dzurriyyati Rasulillah itu. Syekhuna itu keturunan Nabi. Cuma mungkin yang Habib itu mungkin orang Arab yang nggak tahu gimana. Saya nggak paham betul. Habib jangan orang Kiai Jawa banyak keturunan Nabi banyak. Cuma nggak disebut Habib. Kalau Habib itu apakah harus orang Arab dulu apa gimana? Wallah alam, saya belum mempelajari itu. Jadi Syekhun itu Habib. Jadi kalau kita memegang tangan Rasul sudah sama. Ya. Nah, dipegang wajahnya sama dadanya. Itu salam gitu ada dasarnya. Li'annahu bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ya kan? Karena pernah itu. Faqala lahu ya Yazid, kaifa dhannuka bi rabbika? Kemudian tanya, gimana Yazid perasaanmu? Ya kan? Ya kan? Oh ini yang mencium itu namanya, ini yang meriwayatkan Maisarah. Wasilah masuk ke Yazid bin Aswad berkunjung. Lah Yazid itu yang kemudian yang megang tangannya. Ini yang rawinya Yunus, tapi yang megang tangannya Wasilah ini Yazid. Yazid gimana? Amma dzul rabbika faqala Hasan. Ya bagus, saya menyangka sama Allah bagus. Faqala fabashir. Kenapa kamu kok nyium tangan saya tadi itu? Paham ya? Mazunuka birobika. Kenapa kamu begini pas ngapain? Kenapa? Apa pikiranmu kepada Allah? Hasan ya bagus. Faqala abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, kamu itu ketika itu apa persangkaanmu gitu. Lah itu yang paling penting. Sama-sama salamannya beda, maksudnya beda lagi. Ya kan? Nah, itu jadi harus ada niatnya. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Wa hadal Bukhari, yang Bukhari bayangan fi adab mufrad. Kalau enggak mau hadis yang biasa, ini hadis yang sudah terkenal ya. Yang artinya kalau orang Bukhari seakan-akan mesti sahih gitu kan. Wa Abdurrahman bin Razin qala mararna bir Rabzah faqila lana ha huna salam bin al-Aqwa. Ini ada salama ini. Fa ataituhu fa salimna alaihi. Maka saya datanginya dan kami salaman kepadanya. Fa akhraja biyadi, fa akhraja yadayhi, lalu dia mengangkat tangannya. Fa qala bay'atu bihatain nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan tangan saya ini baiat dengan Nabi. Fa akhraja kaffan lahu dhakhmatan ka'annaha kafu ba'irin. Tapi tangannya itu kayak apa? Kafu ba'ir, kayak telapaknya onta, saking kerasnya tangannya itu. Karena dia pekerja keras. Jadi tangannya itu tebal, kasar gitu kan. Faqumna ilaihi faqabilnaha. Tapi kami berdiri dan mencium tangannya. Salam bin Aqwa ini orangnya tangannya kayak
telapaknya onta, tapi dicium sama sahabat yang lain. Karena apa? Karena tangannya pernah menyentuh tangannya Nabi SAW. Nah, ini kita ini santri kadang-kadang ya, coba dilihat di luar ini, salaman gini dong. Iya bener, padahal belum sentuh sudah diangkat. Saya heran juga, biarin, ya kan? Kita nggak maksa. Apa untungnya dicium? Ya kecuali nggak ada uangnya nggak apa, nggak ada uangnya. Ya kan? Itu orang-orang itu nggak tahu di luar kenapa ini. Ya sekarang nggak tahu saja, ya. Oke. Wa akhrajal Bukhari aidan. Yang Bukhari juga meriwayatkan, orang lain juga. Jadi sangat banyak sekali riwayatnya. An Ibnu Jada'an qala Sabit di Anas. Sabit berkata kepada Sayyidina Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, "Amasistan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadika? Apakah tanganmu pernah nyentuh Nabi?" Qala na'am, iya, faqabila. Maka tangannya Anas dicium oleh sahabat Nabi yang bernama Sabit. Oh, ini Al-Bukhari lagi. Nah, jadi kalian ini wis banyak sekali. Ini baru perhatikan deh. Wa hadal Bukhari aidan fil adab an Suhaib qala raaitu Aliyan. Yang Bukhari lagi nih, saya melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yuqabbilu yadal Abbas, mencium tangannya Al Abbas. Wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Oh, ya kan? Ila akhirih. Selanjutnya kita melihat dengan tabaruk dengan apa? Bi qadahin Nabi. Qadahin Nabi itu apa? Tempat minumnya Nabi. Ya kan? An Abi Burdah, ini hadisnya Bukhari lagi. Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Apa i'tisam itu? Berpegang teguh dalam kitab dan sunnah. Ini hadis babnya itu. Artinya apa? Banyak boleh jadi yang Bukhari naruh di sini, banyak orang sudah meninggalkan sunnahnya, mungkin wallahu a'lam bishawab. Yang Bukhari memang terkenal dengan peletakannya nggak sama dengan judulnya. Itu salah satu kritikan kalau kita mengkaji metode yang Bukhari dalam kitab sahihnya, biasanya begitu. Nggak match antara judul sama isi, tapi kalau dipikir-pikir match itu. Itu ada takliknya, sudah ada yang pelajari begitu. Termasuk ini. Apa hubungannya tabaruk dengan pegang teguh dengan kitab dan sunnah? Kan seakan-akan nggak ada hubungannya kan? Nah, tapi di sini itu Rahul Bukhari fi Kitab al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Babu ma dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddu ala ittifaqi ilmi. Ala ittifaqi ilmi. Jadi babnya agak jauh. Mungkin orang-orang enggak sepakat ya. An Abi Burdah qala qadimtul Madinata. Saya datang ke Madinah. Falaqiyani Abdullah bin Salam. Saya ketemu Abdullah bin Salam. Faqala li intaliq ilal manzil. Ayo ke rumah saya. Fa asqika. Tak kasih minum fi qadahin syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kasih minum dari gelas yang pernah diminum sama Rasulullah. Paham ya? Wa tusalli fi masjidin shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu saya kasih tempat di mana Nabi pernah sholat di situ. Biasanya kalau ada santri anak kiai itu kok seneng. Wah, iki tempat sholatnya kiai saya dulu gitu. Paham tak kira? Nah, bukan kalau kiai repot kiai sakit. Ya, itu. Tapi kalau santri dengan ini seneng. Justru kiainya nolak malahan, ya kan? Nah, karena di situ tadi, sini tak kasih tahu tempat di mana Nabi pernah sholat di rumah saya. Dan Nabi pernah minum di cangkir saya, sampai segitunya. Fantolaktu ma'ahu fa asqani sawiqan wa atma'ani tamran wa sallaitu fi masjidihi. Nah, sekarang kan mana ada orang mau minum bekasnya temannya? Oh, bukan temannya ya oke lah, bekasnya gurunya sudah enggak ada. Apalagi zaman sekarang. Virus kan? Iya, pasti. Virus. Lah, ini juga masalah ini. Ya oke, ya boleh lah kita menjaga kesehatan, tapi ya jangan terlalu. Ya kan? Kalau orang nggak sakit ngapain kita kalau orang normal saja khusnuzan kepada Allah. Ini sunnah ini, ya kan? Rawahul Bukhari kira. Jadi minum bekasnya orang soleh itu bekasnya ya Nabi kan Nabi, orang soleh kan al ulama wasul anbiya kan. Ya ada hadisnya. Jadi minum itu. Sekarang mana ada di luar selain pondok pesantren yang mau itu nggak ada. Nggak ada. Tapi di pondok alhamdulillah temannya pun nggak ada masalah bekas temannya. Nah itu. Ya. Jadi nggak ada masalah kita. Minum bekasnya orang soleh itu malah bagus itu. Dulu justru saya Buya dulu ketika mondok masih ingat disuruh Gus Duta beli rokok. Kecil Gus Duta lupa sama saya. Gitu. Karena saya masih ingat terkesan, tapi Gus Duta lupa, banyak santri kan dipanggil, suruh beli rokok. Habis itu Gus Duta minum teh, minum. Nah, saya minum bekasnya beliau. Jadi saya diburui bekasnya tehnya itu aja. Seneng saya itu nggak bisa, tapi nggak lupa. Wah, ya. Santri sekarang mau juga ingin sisa bisa nih. Ya kan, santri sekarang coba, ayo, ya kan? Ya karena nggak ngerti aja. Kalau saya sampai sekarang masih ingat saya seneng saya. Gitu ya. Nah, ini guru saya, putranya guru saya. Terserah apapun modelnya, ini putranya guru saya.
Kita menghormati beliau bukan karena pinternya, bukan karena gantengnya, tapi karena ini putra guru saya. Saya minum, senang lah, bangga. Kalau kita menghormati guru kita karena gantengnya, kalau jelek berarti nggak hormat. Kalau karena pinternya, kalau nggak pinter nggak hormat, ya kan? Jadi kita menghormati karena perintah Allah. Seperti kita mencintai ahlul bait karena Allah. Ahlul bait apapun modelnya kita hormati, kita cintai. Itu adalah kunci surga dan itu memang aturannya Allah itu. Dan ahlul bait itu adalah sufun, itu seperti kayak perahu yang menyelamatkan dari berbagai macam bencana. Itu sudah jelas, itu sudah ittifaq, nggak bisa dipungkiri itu. Ahlul bait jasa besar untuk keselamatan bangsa, negara, dunia. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, nggak bisa direka-reka. Ya, itu kenyataannya demikian. Gitu ya. Nah, itu. Nah, maka kita menghormati ya karena itu aja, jangan karena yang lainnya. Ya. Nah, ini bahkan tabaruk dengan tempat qadamin Nabi, tempat kakinya Nabi. Ja'a fil hadis, ini juga rawahu Nasa'i sekarang. Ja'a fil hadis an Nabi Majlaz an Aba Musa kana baina Makkah Madinah fa shalla isya rak'atain thumma qala fa shalla rak'atan aw tara biha fa qara fiha bi mi'ati ayatin minan nisa thumma qala ma alautu an adha'a qadami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamai. Saya ketika salat saya enggak lepaskan kaki saya untuk tidak berada di kaki yang pernah diinjak Nabi tempat. Wah, jadi kakinya harus sama dengan kakinya Nabi. Dan saya juga membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting, Rek. Ini kalau nggak dipondok nggak bisa. Ini bukan dogma, ini enggak. Tapi ini adalah ajaran agama. Dan itu ada fadilahnya. Kemarin saya masih ingat Syekhuna kemarin pas mengangkati Aan itu apa habis didoakan gini, kasih lidahnya. Di gini terus suruh minum lidahnya Syekhuna. Orang sekarang nek gak santri enggak, tapi nek santri seneng iku kabeh kepin dikek ngono kabeh. Santri kepingin kok kabeh gitu. Tapi nek gak santri aduh males. Bang tak kira. Lho ngono rek. Mana dikene? Pas akad nikah kemarin. Saya kan bisa mimpi. Nah, jadi Buya katanya minta ya gak wani, gak berani. Ya kan? Kalau Buya minta kalau gak berani. Tapi selain santri pasti gak mau. Ya kan? Meskipun profesor. Ya kan? Nah, maka santri itu. Inilah sunnah-sunnah yang mulai sudah hilang. Jadi orang sudah nggak mau minum bekasnya gurunya, bekas kiainya, bekas orang soleh. Nah, dan itu juga bisa menjadi indikasi ketidaktahuannya saja. Ya, maka dari itu kita harus hidupkan sunnah-sunnah ini. Ya tetap harus jaga kesehatan, Rek. Nek wong kayak sakit ya jangan diminum kan. Nek sakit menular gitu enggak usah diminum. Tuh, ya kan? Nek gak sakit ya diminum. Lah wis enak lho, artinya kita tengah-tengah gitu. Tapi kalau Buya sendiri Anda kan biasa, saya misalkan sakit ya minum. Saya minum enggak apa-apa, mati enggak ada masalah. Itu jalannya saja. Buktinya ada orang kena corona, ya kita enggak mau melawan takdir lah. Enggak teman-teman orang berbeda kan. Mas-masnya punya keyakinan ya. Ya saya tetap jaga progres, tapi kalau misalkan sudah sakit minum nasi, saya akan minum. Karena itu kan. Belum tentu menular, tapi perintah Allah wajib dijalankan. Apa maksudnya? Menular kan belum tentu. Tapi menuruti perintah guru kan perintah Allah juga. Barang yang jelas masa tinggalkan yang enggak jelas. Kecuali kalau ada penyakitnya kelihatan muncul gini terus ya enggak mau. Kalau misalnya ada penyakitnya apa darah apa nanahnya yo enggak mau. Tapi selama itu enggak. Tapi Gustur aja Gustur itu masya Allah. Gustur itu dosennya Jil. Gustur itu dosennya Jil ya Gustur. Liberal misalnya. Gustur itu kan luar biasa liberal. Banyak yang mengatakan liberal kan yang kritik kan luar biasa banyak ya. Itu beliau di wawancara televisi. Saya di Indonesia punya 3 kiai. Kalau 3 kiai ngomong saya masuk sumur, saya masuk sumur. Nyuruh saya masuk api, saya masuk api. Itu Gus Dur. Sudah jadi presiden. Masih punya ideologi seperti itu. Itu gurunya Jil padahal ini. Gurunya jaringan Islam liberal. Dosennya Gus Dur. Rutin malah ke sana itu. Nah, itu aja masih punya kan seperti ini ideologi. Apa kamu belum Jil kan? Lah kok enggak mau gitu. Ya kan? Itu Gus Dur. Kan ditanya, kenapa gue mau jadi presiden Gus? Ya saya ini punya kiai. 3 kiai ini kalau ngomong apa aja saya turuti. Bahkan masuk api saya akan masuk api. Nah, wallahu alam bisawab.